Saya itu bertemu dengan Pangeran Arban. Saya tidak diantarkan di dalam, tidak diantarkan di pondok, tapi malah disandar dan disetrap di kantor KDI selama 3 jam. Saya sedih, saya mencari di mana makhluk tadi, kok gak ada. Ternyata makhluknya malah tidur di belakang. Jono itu pancausan. Setelah bangun, itu makhluknya malah bertanya, "Lu kamu siapa?" Setelah itu, pertama kali saya di pondok pesantren di Moncoro ini, saya suka sekali makan kawi. Karena makanan itu murah, higienis, dan terjangkau oleh masyarakat elit seperti saya. Selain itu, dalam perjalanan sejarah hidup saya ketika makan kawi, saya itu pernah merasakan sakit perut yang tiada tara sakitnya. Rekor saya itu makan kawi 1 mangkok itu dengan sambal 9 sendok. Ayo, siapa yang memecahkan? Kalau saya jadikan istri, kalau cowok istrinya saya ambil. Dalam sejarah perjalanan saya makan kawi itu, saya itu pernah tidak sadarkan diri di ATM Gajah, seperti itu. Setelah itu datanglah 2 bidadari cantik yang indah mempesona dan sangat rupawan kalau dilihat oleh mata. Bidadari itu bicara pada saya, "Dari sini kok, itu di sini sih, sakit ya." Tapi sayang sekali, salah satu bidadarinya telah menikah. Sedih. Saya itu sengaja tidak datang ke sana karena kalau saya datang nanti takutnya merusak acara persepsi pernikahan. Karena saya ingat masa lalu saya begitu indah. Tapi syukur alhamdulillah, satu bidadarinya belum menikah. Sehingga masih itu. Maaf ya Mbak Nopi, ini hanya bercanda. Saya itu takutnya kalau saya nggak bicara bercanda ini nanti Mbak Nopi malah inbox saya, "Dari sini saya siap jadi bidadarinya." Itulah. Ketika saya di pondok pesantren di Moncoro ini, yang paling sangat saya menyakitkan dan menyayat hati saya adalah ketika saya harus jadi imam. Wah, itu saya sebenarnya nggak mau, apalagi imam taraweh. Iya, kalau saya imam taraweh itu jamaahnya itu nggak ikut sholat, malah main judi remi di belakang. Mereka itu tebak-tebakan antara Hulu dan Hina. Ketika saya bicara Bismillahirrahmanirrahim, inna yes man, itu Mas Imam Sukri kalah. Lain kali kalau saya jadi imam, saya mau baca 30 juz. Biar apa? Biar tambah menarik. Ketika pada judi, ya saya sebagai imam yang berwibawa dan bertanggung jawab ya mendukung lah. Apalagi nanti kalau malam Lailatul Qadar itu pahalanya dilipat gandakan. Jadi kalau bisa naruhnya itu yang banyak sehingga dapat lebih banyak. Ya, ini salah satu pengalaman saya ketika saya itu waktu SMA di Pondok Darussalam. Mungkin ada yang alumni Darussalam. Ya, alumni Darussalam itu seperti ini. Psikologi seorang ibu-ibu itu mengatakan bahwa jika rating kanan maka belok kiri, rating kiri belok kanan. Nah, itu menjadi salah satu proporsi yang harus saya pesankan. Ketika itu ada seseorang di depan saya pakai motor Mio, panjang rambutnya, gendut, itu rating kiri. Akhirnya saya inisiatif untuk langsung tancap 120 km per jam ambil arah kanan. Ternyata itu salah, malah terjadi tabrakan. Bruk,
jatuhlah kami. Setelah saya lihat, ternyata itu malah bapak-bapak. Salah lihat dari saya. Itu malah bukan ibu-ibu. Ya, seperti itulah. Ya, berhubung waktunya habis, saya ya mohon maaf. Ini hanya bercanda ya, jangan dimasukkan ke hati. Saya itu orang yang nggak bercanda sebetulnya, karena saya dipaksa oleh senior-senior, jadi saya bercanda. Ini salah satu persembahan saya ketika saya nanti punya anak.